Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil dari penelitian kami, yaitu pengaruh modal sosial terhadap keputusan penjualan padi di Desa Mayaran, Kediri. Nah, di sini kelompok kami berjumlahkan 5 anak. Yang pertama Atina Rahmatul Fajriyah, yang kedua Pandu Aji Pamukas JF, yang ketiga Rina Jatri Dewantara, yang keempat saya sendiri yaitu Muhammad Naufal Musli Ginting, yang terakhir Alisa Aulia Andini. Next. Baik, penelitian kami itu dilatar belakangi dari adanya data BPS tahun 2023 yang menunjukkan bahwa Provinsi Jawa Timur memiliki produktivitas padi yang cukup banyak dan unggul. Salah satunya ada di Desa Manyaran, Kecamatan Banyaan, Kabupaten Kediri. Nah, petani di Desa Manyaran itu biasanya menjual hasil panen padinya langsung kepada penebas. Hal tersebut disebabkan karena keterbatasan lahan yang dimiliki oleh petani untuk menjemur hasil panen yang dimilikinya. Jadi mayoritas dari petani tadi juga tergabung dalam kelompok tani yang rutin mengadakan pertemuan, sehingga terjadi interaksi sosial saat melakukan pertemuan tadi dan dapat memberikan pengaruh terhadap modal sosial dari anggota kelompok tani. Nah, penelitian kami ini menggunakan dua data. Yang pertama adalah data primer, yakni wawancara terstruktur dengan responden yang telah ditentukan yang memungkinkan peneliti untuk mengumpulkan informasi yang akurat dan relevan dengan topik penelitian. Lalu yang kedua, kami menggunakan data sekunder berupa library research atau penelitian pustaka seperti buku, artikel, jurnal, dan laporan penelitian sebelumnya untuk memberikan konteks yang lebih luas dan mendukung temuan dari data primer. Nah, metode penelitian kami ini kami menggunakan penelitian kuantitatif. Next. Untuk penelitian kami ini, variabel Y-nya adalah keputusan penjualan dan ada 3 variabel X. Yang pertama X1 adalah norma, yang kedua X2 kepercayaan, dan X3 adalah jaringan. Selanjutnya kita masuk ke dalam bagian hasil, di mana dari hasil penelitian kami ditemukan pada penggunaan uji regresi linear berganda yang diawali dengan uji T di sini, yang disertakan berdasarkan perhitungan pada tabel di atas. Dapat diketahui bahwa pada 3 variabel tidak terdapat pengaruh secara signifikan terhadap keputusan penjualan secara parsial. Hal tersebut dapat dilihat dari nilai signifikan yang ada pada masing-masing variabel, itu kurang dari 0,5 atau dari total hitung pada masing-masing variabel itu lebih besar dari tabel yang menyatakan bahwa terdapat pengaruh yang tidak terlalu signifikan pada masing-masing variabel. Jika kita memetakan dalam satu persatu variabel, yang pertama seperti variabel norma X1 memiliki nilai signifikansinya sebesar 0,698 yang berarti lebih dari 0,5, dan dengan T hitungnya sebesar 0,391 yang kurang dari T-tabel sebesar 2,011, yang mengartikan bahwa norma sebagai variabel keputusan penjualan petani di Desa Manyaran tidak memiliki pengaruh. Lalu berikutnya pada variabel jaringan X2 memiliki signifikan sebesar 0,070 atau lebih besar dari 0,05 dan memiliki nilai T hitung sebesar 1,856 kurang dari T tabel yaitu 2,011, yang dalam hal ini menyatakan bahwa variabel jaringan juga tidak memiliki pengaruh terhadap keputusan penjualan. Lalu di berikutnya pada variabel kepercayaan yang memiliki nilai signifikansi sebesar 0,631 yang lebih besar dari 0,05 dan dengan nilai T hitungnya adalah 0,483 kurang dari T tabel sebesar 2,011, yang di sini juga dinyatakan bahwa secara parsial variabel kepercayaan tersebut tidak memiliki pengaruh terhadap keputusan penjualan petani gitu. Lalu di berikutnya ada untuk sebenarnya ini harusnya UJF terlebih dahulu, namun pada PPT kita paparkan untuk R-square-nya. Di R-square tersebut berdasarkan output di atas, output tersebut didapatkan nilai adjusted R-square tersebut atau koefisien determinasi ini ditemukan sebesar 0,341, yang artinya pengaruh variabel independen
atau X pada hal ini terhadap variabel dependent Y atau keputusan penjualan itu sebesar 34,1%. Sedangkan sisanya sebesar 65,9% dijelaskan oleh variabel lain selain variabel independen dalam penelitian yang kami lakukan. Berikutnya ada uji F yang di sini berdasarkan data perhitungan ANOVA yang kami lakukan dapat diketahui bahwasannya norma jaringan kepercayaan secara simultan atau secara bersama-sama berpengaruh terhadap keputusan penjualan petani padi di Desa Manyaran. Pernyataan yang saya sebutkan tadi dibuktikan dengan nilai signifikan sebesar 0,000 yang kurang dari 0,05 dan nilai F hitungnya sebesar 7,922. Ini lebih besar dari F tabel yang pada F tabelnya adalah 0,087. Yang di sini dapat menyatakan bahwa variabel independen secara simultan berpengaruh terhadap variabel dependen tersebut. Lalu berikutnya secara bersama-sama variabel X ini berpengaruh terhadap variabel dengan kriteria nilai signifikansi kurang dari 0,05. Kondisi demikian dapat menyatakan bahwa terdapat hipotesis yang diterima. Nah, kita masuk ke dalam pembahasannya sesuai apa yang tadi saya sebutkan pada uji T dan juga uji F-nya, bahwasannya pada variabel norma X1 dengan kesimpulan atau perhitungan tersebut maka dapat dinyatakan bahwa H1 ditolak, yang menandakan bahwa norma tidak berpengaruh secara parsial terhadap keputusan penjualan. Berikutnya ada pada X2 secara parsial pada perhitungan yang ada dinyatakan dan disimpulkan bahwasannya H2 juga ditolak, bahwa dinyatakan bahwa jaringan tidak berpengaruh secara parsial terhadap keputusan penjualan. Berikutnya juga didapatkan variabel kepercayaan. Pada kesimpulannya H3 juga ditolak. Kepercayaan dinyatakan tidak berpengaruh secara parsial terhadap keputusan penjualan. Lalu dalam uji F yang sudah dilakukan dan data yang sudah dipaparkan, pada hal tersebut dinyatakan bahwa H4 ini diterima secara simultan. Norma jaringan dan kepercayaan berpengaruh terhadap keputusan penjualan. Nah, dari hasil observasi dan olah data yang sudah dilakukan oleh kelompok kami, maka dapat disebutkan bahwa secara parsial, variabel modal sosial, yaitu kepercayaan jaringan dan norma, tidak memiliki pengaruh signifikan. Namun, ketiga variabel tersebut secara simultan dapat mempengaruhi keputusan penjualan padi anggota kelompok tani di Desa Manyaran. Implementasi bersama ketiga variabel ini dapat membantu kelompok tani dalam menentukan waktu dan tempat penjualan padi yang tepat, serta membangun interaksi yang saling menguntungkan antara petani dan penjual. Modal sosial merupakan elemen penting dalam mendukung kesejahteraan anggota kelompok tani di Desa Manyaran tersebut. Sekian presentasi dari kelompok 5 yang berjumlah 5 anak. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.